Oke, kita lanjut lagi adik-adik semua pembahasan Tryout Fabulous UTBK sesi gladi bersih. Kita lanjut berikutnya masih di kemampuan kuantitatif, itu di nomor 21. Yuk langsung kita mulai saja. Kita lihat soalnya. Soal nomor 21, jika P tidak sama dengan 0, akar-akar persamaan X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0 adalah P dan Q. Jadi akar-akarnya ini adalah P dan Q juga. Oke. Kemudian tentukan nilai P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Pernyataan 1 itu P-nya sama dengan 1, pernyataan 2 Q-nya sama dengan 2. Anda disuruh mencari nilai kecukupan dari pernyataan 1 dan 2 untuk menyelesaikan soal yang di atas. Karena akar, maka sebenarnya Anda bisa langsung substitusi nilai itu ke dalam persamaan. Berarti persamaannya kan boleh dirubah menjadi akarnya P ya, berarti P kuadrat ditambah dengan P kalikan P, X-nya Anda ganti P, ditambah Q sama dengan 0. Padahal nilai P, kalau kita pakai yang pernyataan 1, nilainya 1, berarti di sini kita ganti 1. 1 kuadrat 1 ditambah 1 kali 1, 1 ditambah Q sama dengan 0. 1 tambah 1, 2, maka Q-nya Anda dapatkan nilai min 2. Maka kalau pernyataan 1 Anda menggunakan untuk menentukan nilai ini, Anda dapatkan 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Maka 4 tambah 1 hasilnya 5. Pernyataan 1 dapat dipakai. Bagaimana kalau kita menggunakan pernyataan 2? Q akarnya adalah Q, kita masukkan Q ke sana. Kalau kita masukkan Q ke situ, ganti warna saja, coach pilih biar kelihatan. Maka di sini menjadi Q kuadrat, gitu kan ya. Ditambah dengan P kali Q, Anda tambah dengan Q sama dengan 0. Kata soal, nilai Q-nya itu sama dengan 2. Kalau Q-nya Anda masukkan sama dengan 2, berarti di sini jadi 2 kuadrat 4. Ditambah dengan 2P, Anda tambah dengan Q-nya adalah 2 sama dengan 0. Kalau dihitung, maka di sini ketemu berapa? 4 tambah 2, 6. Kemudian ditambah dengan 2P sama dengan 0. 2P sama dengan pindar ruas min 6. Maka P-nya sama dengan min 3. Nah, kalau disuruh menghitung, berarti apa? Nilai P-nya kita masukkan min 3 kuadrat, nilai Q-nya kita masukkan tadi kata soal adalah 2 kuadrat. 9 ditambah 4, maka hasilnya menjadi 13. Artinya dua pernyataan ini sama-sama bisa digunakan untuk menyelesaikan. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu pernyataan tidak cukup. Bukan, satu saja cukup menjawab, tetapi dua pernyataan saja tidak cukup. Bukan, pernyataan 2 saja cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Bukan, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Berarti jawabannya adalah yang do. Oke, jawaban yang benar adalah yang do. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Kita ke soal nomor 22. Keluarga Pak Rahmat mempunyai 4 orang anak. 4 orang anak. Ini harusnya koma ya, jadi bingung bacanya. Baru saja kedatangan tamu saudara sepupunya. Oke, saudara sepupunya mempunyai anak-anak yang gimana ini ya? Keluarga Pak Rahmat yang mempunyai 4 orang anak, baru saja kedatangan tamu saudara sepupunya. Saudara sepupunya mempunyai 4 anak yang baru berumur 2 tahun. Oke. Sedangkan 4 anak Pak Rahmat masing-masing berumur, oke, tulis saja lah anaknya A, B, C, D. Itu umurnya Y, kemudian Y plus 2, kemudian Y plus 4, satu lagi 2Y min 3. Oke. Jika rata-rata umur 4 anak Pak Rahmat dan saudara sepupunya tadi, anggap saudara sepupunya adalah E, dan umurnya tadi udah ketahuan 2 tahun, itu adalah 16 tahun. Jadi rata-rata umurnya adalah 16 tahun. Maka umur anak Pak Rahmat tertua adalah K. Mencari rata-rata, Anda tinggal jumlahkan semua ini.
Kemudian Anda bagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data ada 5 orang, maka bagi 5. Kata soal nilainya harus sama dengan 16. Boleh seperti itu. Anda tambahkan Y dengan Y dengan Y dengan 2Y, maka itu menjadi 5Y. 5Y. Anda tambahkan 2 dengan 4 itu 6. 6 dikurangi dengan 3 itu menjadi 3. Anda tambah 2 itu menjadi 5. Dan Anda bagi juga dengan 5, katanya soal 16. 5 boleh Anda pangkas, itu semua tewas, maka yang tertulis Y plus 1 sama dengan 16 karena kita bagi 5 semua. Maka Y-nya nilainya adalah 15. Kalau Y-nya sama dengan 15, Anda tinggal mencari anak yang tertua. Anak yang tertua berarti 2Y min 3. 2 kali 15, 30 dikurangi 3, maka hasilnya 27 tahun. 2 kali 15 kurangi dengan 3, 27 tahun. Oke, beres. Kita lanjut ke soal berikutnya. 23. Rata-rata berat badan siswa kelas 12 IPA adalah 50 kg. Jumlah siswa kelas 12 IPA tersebut sebanyak 20 orang. Oke. Jika si gembul dimasukkan ke kelas tersebut, rata-ratanya naik menjadi 51. Oke, karena tadi rata-ratanya 50, naik 1 kilo. Setelah itu si krempeng ikut masuk ke kelas itu sehingga menyebabkan rata-ratanya turun lagi ke rata-rata semula. Jadi nek krempeng masuk rata-ratanya jadi 50. Manakah hubungan kuantitas P dan Q dari informasi yang diberikan di atas? Oke. Anaknya ada 20, rata-ratanya adalah 50. Artinya kalau Coach Billy boleh tuliskan seperti ini. Ada X1 ditambah X2 bla 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 sampai dengan X20. Kita bagi dengan banyaknya siswa adalah 20, itu sama dengan 50 kilo. Oke. Tetapi kalau kemudian siswanya berubah jadi 21 itu ketambahan siapa? Ketambahan si gembul tadi, berarti X1 tambah X2 bla 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 sampai X20 plus X yang ke-21 berarti beratnya adalah tadi si gembul. Jika si gembul masuk X21 itu rata-ratanya naik menjadi 51. Artinya kita bisa mencari berat si gembul dari sini. Informasi yang ketiga Anda dapatkan sekarang berubah lagi. Kalau anaknya itu menjadi 22, 21 si gembul, 22 si krempeng, gitu kan ya. Siswanya jadi 22. Dan ternyata beratnya ini masih berapa? Kembali ke semula rata-ratanya. Karena kembali ke semula berarti kembali ke 50. Yuk, kita tinggal hitung saja. Yang kita harus tahu adalah kita cari nilainya. Sebentar, Coach pilih ganti warna dulu. Yang kita harus cari nilai adalah X1 sampai X20. Nilainya berapa? Ya berarti Anda tinggal kalikan silang ini kan. X1 tambah X2 sampai tambah X20 berarti 20 kali 50. 20 kali 50, 2 kali 5, 10 tambah 02 berarti nilainya 1000. Ini 1000. Kemudian 21 Anda kalikan 51. 51 Anda kalikan 21. Maka ini jadi 10, ini 1, ini 5, ini 2, maka menjadi 7 dan 1. 1071. Maka menjadi persamaannya 1000 ditambah X21 si gembul itu menjadi 1071. Berarti X21 nilainya 1071 dikurangi 1000 berapa? Ya 71. Berat si gembul 71. Selisih berat badan si gembul dan si krempeng 40. Itu P-nya selisihnya, Q-nya adalah 40. Kita cek. Berarti kita cari ini adalah berat si gembul. Kita cari si krempeng. Nah, ini tadi kan sudah ketahuan nih. Ketahuan berapa? 1000. Ini tadi berapa? 71. Berarti Coach Billy boleh tulis 1000 ditambah 71. Kita cari beratnya si krempeng X22. Sama dengan 50 dikalikan 22. 22 boleh tulis 11 kali 2. 2 kali 50 100. 100 kalikan 11 menjadi 1100. 1100.
Berarti X22 itu sama dengan 1100, Coach Billy kurangi 1071. Berarti tinggal 100 kurangi 71 dapat 9, 9 dapat 2. Berarti si krempeng itu beratnya 29. Nah, kalau ditanyakan selisih gembul dan krempeng, berarti Anda tinggal ngitung berapa itu? 71 Anda kurangi 29. 11 dikurangi dengan 9 dapat 2, kemudian 6 kurangi itu jadi 4. Selisihnya 42, selisihnya 42 itu nilai P-nya, nilai Q-nya adalah 40. Maka kesimpulannya P-nya lebih besar daripada Q-nya. P-nya lebih besar daripada Q-nya. Oke, ini tentang statistik. Dalam permainannya matematika dasar Anda diminta menghitung nilai rata-rata, Anda bisa lakukan dengan yang seperti itu. Sederhana sih, tinggal main kali-kalian, menjumlahkan dan seterusnya. Yuk lanjut ke soal nomor 24. Tentang 24 tentang sebuah panitia. Untuk membentuk panitia sebuah acara, ada 2 orang calon ketua, kemudian 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara. Dari semua calon terpilih, tidak ada seorang pun yang dicalonkan untuk 2 jabatan berbeda. Jadi nggak ada 2 calon dicalonkan jabatan berbeda. Oke, jika susunan panitia hanya terdiri dari jika susunan panitia terdiri dari salah ketik seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, banyaknya kemungkinan yang bisa dibentuk dari calon tersebut adalah, ya berarti Anda tinggal ngalihkan, ini hanya kaidah pencacaan. 2 kali 3 kali 2, 2 kali 3 6, 6 Anda kalikan 2, 12. Berarti ada 12 cara. Karena untuk menjadi ketua ada 2 kemungkinan, menjadi sekretaris ada 3 kemungkinan, menjadi bendahara juga ada 2 kemungkinan. Catatannya tidak ada jabatan yang rangkap, berarti tinggal 2 kali 3 kali 2, maka hasilnya 12 cara. Oke, lanjut ke soal yang ke-25. Geometri, kita dimainkan sudut. Oke, mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berdasarkan informasi yang diberikan, besar sudut AEC. Yuk kita cari AEC. Mana AEC? AEC ini ya. Oke, AEC berapa nilainya? Yuk kita cari bareng-bareng. Kita mencarinya pakai apa iki? Oke, dalam setiap sudut segitiga itu kan ada berlaku istilahnya Coach Billy sudut SMP ya. Ini boleh Coach Billy tarik seperti ini, lurus ke sana biar lebih gampang. Ini juga boleh ditarik ke sini. Oke. Maka ini sebenarnya menjadi sudut M. Jadi kalau adik-adik lihat, ini adalah sudut M. Nah, ketentuan dalam sudut M itu bisa berlaku begini, bahwa ini A, E, C, anggap saja ini Y ya, oke. Bahwa nilai Y ini itu sama dengan tepi tambah tepi sama dengan yang di tengah. Berarti Y itu sebenarnya nilai dari 4X ditambah dengan 2X. 4X ditambah dengan 2X. Berarti nilainya menjadi berapa? 6X. Jadi sudah ketemu Y atau yang di sini dimaksud adalah sudut A, E, C, itu nilainya adalah 6X. Kita tinggal mencari nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Anda bisa main lagi ini. Oke, Coach Billy pakai warna biru. Kalau tadi sudut M, sekarang Coach Billy ganti sudut S atau sudut Z. Apapun deh namanya. Apa dalam sudut Z? Ini atas itu sama dengan yang di bawah. Jadi atas itu akan sama dengan yang di bawah. Artinya nilai di sini itu juga akan senilai dengan siapa? Di sini adalah 2X plus 4X. Jadi 2X plus 4X itu nilai di sini.
adalah di sini juga 60 plus 2x. Ingat, kalau dia garis lurus seperti ini, besarnya menjadi 180 derajat. Itu kan? 2x, 4x, 2x berarti menjadi 8x sama dengan 180 kurangi 60, 120. Maka x-nya sama dengan 120 bagi 8. 120 bagi 8. Boleh coret. Bagi 4 itu dapat 2, bagi 4 dapat 3. 30 per 2, 15. Kalau kemudian ditanyakan itu 6x, berarti 6 kali 15. 6 kali 15 itu menjadi 6, 6 kali 5 itu menjadi 30, maka 90 derajat. Ternyata ini adalah 90 derajat atau sudutnya adalah siku-siku. Maka kalau diminta mana yang benar, AEC 90 derajat, sudut lancip, artinya lancip itu kurang dari 90, karena kurang berarti lebih besar, berarti P-nya lebih dari Q-nya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Coach Billy tetap jawab 5 soal terlebih dahulu, berarti tinggal 5 soal berikutnya. Anda bisa tonton di video berikutnya. Oke, tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu.